Inspektur upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan pasukan. Kepada Inspektur Upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Laporan Komandan Upacara. Lapor, upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 siap. Laksanakan. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Para tamu undangan dimohon berdiri. Luruskan. Lurus. Jalan di tempat. Gerak. Jalan ke depan kanan kiri. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Berhenti. Gerak. Satu langkah ke depan, jalan. Hadap kanan kiri, gerak. Berjalan. Bendera siap. Kepada bendera merah putih, hormat! Gerak!
gerak. 1 2 langkah ke belakang, jalan. Luruskan. Lurus. Pada bendera merah putih. Hormat, gerak. Tegak, gerak. Jalan di tempat, gerak. Putar kanan. Gerak. Langkah tegak maju. Jalan. Haluan kanan. Jalan. Jalan di tempat. Gerak. Putar kanan. Gerak. Berhenti. Gerak. Teruskan. Terus. Mengheningkan cipta dipimpin oleh inspektur upacara. Bapak, Ibu, peserta upacara, sejenak marilah kita mengheningkan cipta, mengenang jasa para pahlawan bangsa yang telah gugur mendahului kita. Semoga arwahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Dan kita bisa melaksanakan pengorbanannya dan cita-citanya. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai. Para tamu undangan dipersilahkan duduk kembali. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasarkan pada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks Pancasila oleh Inspektur Upacara ditirukan seluruh peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Inspektur Upacara, pasukan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu, para ketua RT, Bapak tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh wanita, tokoh pemuda, dan pengurus RW 03, dan semua hadirin peserta upacara yang tidak saya sebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak dan Ibu semuanya. Pertama sekali, marilah kita mengucapkan pujian dan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan hidayahnya
sehingga kita bisa berkumpul di sini mengikuti upacara bendera untuk memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Hari ini kita semua bangsa Indonesia memperingati salah satu hari besar nasional, yaitu hari ulang tahun proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Karena itu selayaknya lah dan kita patut bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat yang telah diberikan untuk kita bangsa Indonesia. Kemerdekaan yang dengan susah payah diperjuangkan oleh para pahlawan sudah kita nikmati, dan oleh karena itu mari kita bersyukur dengan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif dan membangun. Tentu kita masih ingat bersama bahwa pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamirkan oleh Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Dengan proklamasi itu berarti bangsa Indonesia telah menegaskan kepada dunia tentang kemerdekaannya. Kemerdekaan yang sudah diraih itu bukanlah hadiah yang kita peroleh begitu saja, akan tetapi merupakan hasil perjuangan para pahlawan yang telah dengan gigih, tanpa kenal lelah, bahkan bertaruh nyawa demi terlepas dari cengkraman para penjajah. Kini, selaku penerus bangsa, kita menikmati kemerdekaan. Mari kita isi kemerdekaan ini dengan pembangunan, baik pembangunan fisik maupun pembangunan spiritual. Sudah menjadi kewajiban kita untuk tetap menjaga dan menyalakan api semangat perjuangan, semangat 45 yang menggebu-gebu, semangat yang mendorong kita untuk berkorban demi kemerdekaan dan pembangunan negara sebagai upaya mengisi dan mewarnai kemerdekaan. Bapak dan Ibu, demikianlah sekelumit sejarah terkait kemerdekaan Republik Indonesia, dan masih banyak lagi dalam catatan sejarah perjuangan kemerdekaan sebagaimana para pejuang dan pahlawan kemerdekaan di seluruh tanah air berjuang dan berjibaku untuk merdeka dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang kita cintai ini. Bapak, Ibu hadirin yang saya muliakan, selanjutnya izinkan saya menyampaikan beberapa hal terkait dengan lingkungan kita RW 03 yang meliputi bidang organisasi, bidang pembangunan, bidang keamanan dan ketertiban, dan bidang sosial budaya. Di bidang organisasi, alhamdulillah dalam kurun waktu 2022 sampai 2023 telah terlaksana pemilihan semua ketua RT yang terdiri dari 7 RT. Dengan demikian, maka masa bakti ketua RT tersebut relatif masih panjang untuk mengabdi kepada warganya di wilayahnya masing-masing. Di samping itu, yang membuat saya senang sekaligus bersyukur dan berbangga hati ialah bahwa semua ketua RT di lingkungan RW 3 ialah mereka yang selalu rukun, guyup, seia sekata, dan saling bantu-membantu. Untuk itu, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada 1. Bapak Zega SH, Ketua RT 01, 2. Bapak Muhammad Taufik, Ketua RT 02, Bapak Pius Kopong Sogemaking, Ketua RT 03, Bapak Hari Sutrisno, Ketua RT 04, Ibu Aisyah Odah, Ketua RT 05, Bapak HM Jayudin, Ketua RT 06, dan Bapak Nana Rukmana, Ketua RT 07. Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu pengurus RW 3. Yang pertama, Bapak Khairullah
sebagai sekretaris, Bapak Petrus Baron Purwanto sebagai bendahara, Bapak Erik Halim Sugiono sebagai bidang pembangunan, Bapak Ustadz H. Sulaiman bidang sosial budaya, Ibu Erni Widya Abudi bidang keamanan dan ketertiban, Ibu Marta Tampu Bolon bidang kebersihan dan lingkungan hidup, Ibu Jumriyati bidang pemuda dan olahraga, serta Bapak Suhan seksi keuangan. Ucapan terima kasih juga kepada ibu-ibu kader Posyandu Aster yang secara rutin telah melayani ibu hamil, balita, dan para lansia. Ucapan terima kasih juga kepada ibu-ibu pengurus PKK RW 03 yang telah melaksanakan tugas yang diberikan oleh PKK Kelurahan Jatirahayu dengan baik dan tulus, yaitu antara lain menyiapkan pengajian dan senam pada hari Jumat dan melaksanakan secara rutin arisan ibu-ibu PKK di lingkungan RW 03. Di bidang pembangunan, sejak tahun 2021 setelah COVID-19 reda, kita RW 03 mendapat bantuan 8 paket pekerjaan baik konstruksi maupun barang dan dari pemerintah Kota Bekasi dalam program POKIR. POKIR itu ialah pokok pikiran Dewan dengan uraian dan penjelasan sebagai berikut. 5 paket dari anggota DPRD Kota Bekasi, Bapak Hoiruman Juwono Putro dari Partai Keadilan Sejahtera atau PKS, berupa 1 paket paving block, 2 paket pengecoran jalan di Cipta Asih dan Cipta Raya, 1 paket rehabilitasi Posyandu Aster baru saja selesai, dan 1 paket rehab drainase got di RT 05 yang sekarang sedang dikerjakan. Selanjutnya ada 2 paket dari anggota DPRD Kota Bekasi, yaitu Ibu Dr. Janet Aprilia Stansah dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, berupa 1 paket pengecoran di Jalan Cipta Raya, 1 paket bantuan peralatan untuk Posyandu Aster RW 03 berupa 1 unit tensimeter, 1 unit timbangan badan dan tinggi badan, 1 unit timbangan bayi, 1 unit timbangan dacin, 1 unit kipas angin, 1 unit laptop, 1 unit printer, 1 buah lemari arsip, 5 buah kursi putar, dan 5 buah meja kerja. Dengan selesainya gedung Posyandu Aster dan adanya bantuan peralatan di atas, maka kantor dan peralatan sekarang termasuk dari Posyandu kita termasuk yang terbaik dan terlengkap bila dibandingkan dengan Posyandu lainnya dalam Kelurahan Jatirahayu. Tiga, ada lagi 1 paket paving block di RT 07 dari anggota DPRD Kota Bekasi, Ibu Puspayani dari fraksi Partai Gerindra. Sementara itu, ada pembangunan yang dibiayai sendiri oleh warga secara swadaya di komplek kita ini, yaitu 1 pembangunan atap gerbang pos Satpam dengan biaya 20 juta. Dengan dibangunnya atap tersebut, kini anggota Satpam yang bertugas tidak lagi kepanasan dan kehujanan saat bertugas. 2. Membuat tanggul di gerbang masuk komplek PGA 1 dengan biaya juga sekitar 20 juta. Tanggul ini berfungsi untuk mencegah air dan sampah masuk dari Kali Harun atau pasar ke komplek PGA 1 saat terjadi hujan dan banjir. Di samping itu, pembelian 1 unit mesin fogging seharga 8 juta rupiah. Dengan adanya mesin fogging ini, maka bila ada warga yang terkena demam berdarah atau DB, kita bisa langsung melakukan fogging untuk mencegah penularan tanpa minta bantuan dari puskesmas yang kadangkala prosedurnya cukup lama dan berbelit. Untuk itu, saya selaku Ketua RW 03 mengucapkan terima kasih kepada warga yang telah dengan sukarela memberikan sumbangannya. Semoga menjadi amal ibadah yang akan bertambah banyak dan akan bertambah banyak rezekinya.
Amin amin ya rabbal alamin. Perlu pula saya infokan bahwa bulan lalu Dinas PU dan Sumber Daya Air Kota Bekasi menelpon saya bahwa mereka sedang melakukan proses pembelian atau tender pengadaan pompa diesel berkapas 5.000 liter dengan penggerak diesel dengan pipa pembuang 6 inci untuk kita RW 03. Pengadaan pompa ini juga adalah atas usul atau pokir dari anggota DPRD Kota Bekasi Bapak Horiman Juwono Putro dari Partai Keadilan Sejahtera. Pengadaan pompa ini memang atas usul dan permohonan saya kepada beliau saat beliau reses di RW 03 tahun yang lalu. Pompa ini nanti akan berfungsi untuk mempercepat proses pengeringan saat terjadi banjir dalam komplek PGH 1. Di bidang keamanan dan ketertiban, kita telah membuat aturan terkait dengan ketertiban umum yang menjadi pedoman warga komplek PGH 1 khususnya dan warga RW 03 pada umumnya yang mengatur berbagai hal, antara lain parkir kendaraan, tata tertib melewati pos keamanan. Ini tata tertib melewati pos keamanan ini perlu mungkin saya himbau kepada Bapak dan Ibu semua, terutama yang melewati pos dengan kendaraan 4 atau mobil, mohonlah membuka kaca jendelanya supaya yang mengamankan itu para satpam kita tuh melihat siapa yang membawa mobil Bapak dan Ibu semuanya. Siapa tahu yang membawanya bukan anggota keluarga Bapak atau malah lebih jahat lagi adalah pencuri. Berikut prosedur bila merenovasi rumah, aturan juga saat bila Bapak dan Ibu memelihara hewan dan lain sebagainya. Selanjutnya terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada panitia peringatan HUT kemerdekaan RI ke-78 di lingkungan kita RW 3 yang diketuai oleh Bapak Peter. Tepuk tangan untuk Pak Peter. Beserta tentunya, beserta dari semua anggota panitianya termasuk adik-adik yang sekarang ini sedang melaksanakan acara pengibaran bendera. Akhir kata, marilah kita sambut HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78 ini dengan penuh rasa syukur, dengan semangat untuk membangun dan memajukan bangsa Indonesia. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, melimpahkan karunia dan rahmatnya kepada seluruh bangsa Indonesia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sekian, terima kasih. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.